Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi urgensi ketahanan nasional. Adapun anggota kelompok kami, yaitu saya sendiri, Husnul Hatimah, kemudian Santun Habluminallah, Nur Hidayah, dan Junarti Grace Patandung. Adapun pokok pembahasan dari materi kami, yang pertama pengertian ketahanan nasional, yang kedua konsepsi ketahanan nasional, yang ketiga fungsi ketahanan nasional, dan yang terakhir menjaga ketahanan nasional di masa pandemi. Pertama, pengertian ketahanan nasional. Ketahanan berasal dari kata tahan. Tahan menderita, tabah, kuat, dapat menguasai diri, tidak kenal menyerah. Ketahanan nasional berbicara tentang perihal kuat, keteguhan hati, atau ketabahan. Jadi, ketahanan nasional adalah perihal kuat, teguh, dalam rangka kesadaran. Sedangkan pengertian nasional adalah penduduk yang tinggal di suatu wilayah dan berdaulat. Dengan demikian, istilah ketahanan nasional adalah perihal keteguhan hati untuk memperjuangkan kepentingan nasional. Kemudian materi selanjutnya akan dibahas oleh Saudari Nur Hidayah. Dipersilahkan. Baik, saya akan melanjutkan presentasi, yaitu ketahanan nasional merupakan kondisi dinamis suatu bangsa, berisi kekuatan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan yang datang dari luar dan dalam yang secara langsung membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan mengejar tujuan nasionalnya. Keadaan atau kondisi nasional selalu berkembang, keadaan berubah-ubah. Oleh karena itu, ketahanan nasional harus dikembangkan agar sesuai dengan perkembangan zaman. Ketahanan nasional yang amat luas. Bagi bangsa Indonesia yang terdiri atas berbagai macam suku, bangsa, dan adat istiadat, ketahanan nasional terkait secara komprehensif, baik secara personal maupun sosial, untuk kemudian diwujudkan secara nyata di bumi Nusantara. Next. Dua, konsepsi ketahanan nasional. Konsepsi ketahanan nasional melakukan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan yang seimbang, serasi, dan selaras dalam seluruh aspek kehidupan secara utuh dan terpadu berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan wawasan Nusantara. Dengan kata lain, konsepsi ketahanan nasional merupakan pedoman meningkatkan keuletan dan ketangguhan bangsa yang kesejahteraan dan keamanan. Kesejahteraan dapat digunakan sebagai kemampuan bangsa dalam menumbuhkan dan mengembangkan nilai-nilai nasionalnya demi sebesar-besarnya kemakmuran yang adil dan merata, rohania dan jasmania. Sedangkan keamanan adalah kemampuan melindungi nilai-nilai nasional terhadap ancaman di luar maupun di dalam. Ketahanan aspek politik diartikan sebagai dinamis kehidupan politik bangsa Indonesia yang berisi keuletan dan ketangguhan kekuatan nasional dalam menghadapi serta mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan yang datang dari luar maupun dalam secara langsung maupun tidak langsung, untuk menjalin kelangsungan kehidupan politik
bangsa dan negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Junai Grech Bandung. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih. Kesempatannya saya akan melanjutkan presentasi. Yang ketiga yaitu tujuan ketahanan nasional. Nasional ini diperlukan dalam menunjang keberhasilan tugas pokok pemerintahan seperti tegaknya hukum dan ketertiban terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran, terselenggaranya pertahanan dan keamanan, terwujudnya keadilan hukum dan keadilan sosial, serta terdapatnya kesempatan rakyat untuk mengaktualisasi diri dan kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan mencapai tujuan nasional dapat dijelaskan seperti di bawah ini. Yang pertama itu ketangguhan, di mana kekuatan yang menyebabkan seseorang atau sesuatu yang dapat bertahan, kuat menderita, atau dapat menanggulangi beban yang dipikulnya. Kemudian yang kedua yaitu keuletan, di mana usaha secara giat dengan kemampuan yang keras dalam menggunakan kemampuan tersebut di atas untuk mencapai tujuan. Yang ketiga yaitu identitas, yaitu ciri khas suatu bangsa atau negara dilihat secara keseluruhan, di mana negara dilihat dalam pengertian sebagai suatu organisasi masyarakat yang dibatasi oleh wilayah dan dengan penduduk, sejarah, pemerintah, dan tujuan nasional, serta dengan peran internasionalnya. Kemudian yang keempat yaitu integritas, yaitu kesatuan menyeluruh dalam kehidupan nasional suatu bangsa, baik unsur sosial maupun alamiah, yang baik bersifat potensial maupun fungsional. Next. Yang kemudian yaitu ancaman, di mana yang dimaksud ini adalah hal atau usaha yang bersifat mengubah atau merombak kebijaksanaan, dan usaha ini dilakukan secara konseptual, kriminal, dan politis. Kemudian yang terakhir yaitu hambatan dan gangguan, di mana hal atau usaha yang berasal dari luar dan dari diri sendiri yang bersifat dan bertujuan melemahkan atau menghalangi secara tidak konsepsional. Baik, presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Gus Santun. Dipersilakan. Baik, saya akan melanjutkan presentasi ini, yaitu tentang menjaga ketahanan nasional di masa pandemi. Next. Ada beberapa aspek yang harus dipenuhi dalam upaya menjaga stabilitas ketahanan nasional di tengah situasi akibat pandemi COVID-19. Aspek-aspek tersebut diantaranya ketahanan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan negara yang erat dipengaruhi oleh kondisi demografi bangsa Indonesia. Aspek-aspek ini harus dikelola menggunakan konsep Trigatra agar stabilitas ketahanan nasional bisa dijaga secara efektif. Aspek-aspek Trigatra meliputi kondisi geografis, kekayaan alam, dan demografi kependudukan bangsa Indonesia. Gatra pertama membahas tentang model dasar atau takdir yang diberikan Tuhan kepada bangsa Indonesia, seperti letak geografis dan sebuah fakta bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan. Gatra yang kedua, bangsa Indonesia ditakdirkan memiliki kekayaan alam yang melimpah. Kekayaan alam ini harus dimanfaatkan dan dikelola dengan baik agar sumber kekayaan alam itu bermakna dan bisa dinikmati secara kontrik oleh masyarakat Indonesia. Ketahanan nasional hanya akan bisa baik dan efektif kalau masing-masing ketahanan di dalam aspek, misalnya ketahanan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan ketahanan keamanan itu bisa kita
dikelola dengan baik dan menjadi efektif. Next. Baik, presentasi dari kelompok 5 sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.